미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sosiologi ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafika Triansari, absen 28. L for Lesti, L for La ilaha illallah. Saya Bilkis Salwa dari absen 12. Saya Sabrina Kaiska dari absen 30. Saya Abdurrahman Ranggamone absen 1. Saya November Alfred absen 27. Nama saya Adga Vega Santoro absen 9. Di sini kita akan mewawancarai siswa-siswi yang berprestasi baik dari akademik maupun non-akademik, dan kita juga akan mewawancarai guru-guru yang membimbing siswa-siswi di SMA 93. Saya November Alfred absen 27. Saya ingin bertanya kepada Kak Noval. Prestasi apa yang sudah Kakak raih? Untuk prestasi, gue di Basket itu pernah jadi MVP Kejurda DKI tingkat nasional 2018 sih, cuman udah lama. Pertanyaan kedua, bagaimana sekolah dan sistem pendidikan dapat mendukung pertumbuhan Kakak berprestasi? Ya pastinya yang pertama fasilitas harus mendukung. Jadi lu nggak bisa latihan kalau nggak difasilitasin bola sama lapangan yang mendukung. Pertanyaan ketiga, apakah kegiatan lomba mengganggu jadwal belajar? Ya kalau lu nggak bisa baginya mungkin bakal bentrok, ya bakal jadi masalah buat akademik lu di sekolah. Cuman kalau lu bisa bagi waktunya, ya mungkin bisa nggak bakal bentrok, lu bisa seimbang gitu. Perkenalkan, nama saya Arga Vega Santoro, kelas 10-3, absen 9. Saya ingin bertanya, bagaimana kakak membagi waktu antar belajar dan menyiapkan lombanya? Untuk pembagian waktu, gue biasanya sih dari pagi sampai sore kan mungkin kita sekolah ya belajar. Cuman untuk latihannya kita bisa ngambil di jam-jam sore atau malam. Jadi kalau misalnya hari libur ya usahain sih kita latihannya pagi, malamnya untuk belajar. Bagaimana dukungannya orang tua dan lingkungan keluarga mempengaruhi prestasi kakak? Ya pasti kan orang tua juga ngedukung kita sebagai anak. Jadi dia kayak mensupport kita dari mendukung menonton kita tanding, bisa untuk membelikan aksesoris yang kita butuhkan, dan masih banyak lagi dah. Assalamualaikum, hai Kak. Halo. Perkenalkan, nama saya Rafika Triansari dari kelas Apaan tuh? 10-3. Ingin bertanya, kan katanya kakak tergolong siswi yang berprestasi tuh. Kalau boleh tahu prestasi apa sih yang sudah kakak raih? Alhamdulillah saya udah meraih. Waktu itu pas bulan Juli kemarin ada Jumbara Nasional. Jadi membawa nama 93 ke kancah nasional. Wah. Di Lampung kemarin. Oh, di Lampung. Bagaimana sih sekolah dan sistem pendidikan dapat mendukung pertumbuhan prestasi kakak? Untuk dukungan dari sekolah, alhamdulillah dari guru-guru terutama, apalagi Bu Tamara, beliau juga yang mendukung saya selama saya latihan, selama saya berkegiatan, misalnya ada kunjungan dulu gitu, misalnya ke kantor wali kota. Nah, beliau juga mendukung saya. Pokoknya sekolah ini sebenarnya mendukung kalau misalnya kita sama-sama bekerja sama. A few moments later. Saya Abdurrahman Ranggamone dari kelas 10-3 ingin bertanya, menurut ibu atau bapak bagaimana proses belajar siswa berprestasi dalam lomba ketika di kelas? Oke, setiap siswa baik yang berprestasi maupun tidak berprestasi memiliki kebiasaan belajar yang sama gitu ya. Namun kalau dilihat dari prestasi apa dulu yang diraih nih, kalau misalnya prestasi akademik, mungkin pola belajarnya saja yang berbeda ya. Misalnya kalau untuk yang berprestasi dari jalur akademik, biasanya untuk keseriusan dalam belajar itu lebih tinggi gitu ya.
Sedangkan kalau yang misalnya prestasi dalam non akademik, itu biasanya dalam mengikuti pembelajaran, ya bukan terbilang semangatnya ada, namun tidak seperti yang memang memiliki prestasi di bidang akademik, ya. Yang berprestasi di jalur akademik ini lebih mengutamakan skill atau kemampuan keterampilan siswa tersebut dalam bidang ekstrakurikuler atau di luar jalur akademiknya itu. Hari ini saya sedang bersama Bu Dahlia. Misi Bu, nama saya Sabrina dari 10-3. Hari ini tuh saya pengen tanya-tanya gitu sama Ibu tentang siswa-siswi yang berprestasi di SMA Asman 3. Jadi pertanyaannya itu gimana sih perkembangan akademik siswa ini dalam beberapa semester terakhir? Dalam beberapa semester terakhir. Ini kalau saya ambil contoh karena kebetulan di kelas yang saya bina itu ada Safa ya. Ini kan dia berprestasinya di bidang PMR sama di satu lagi dia di bidang olahraga ya. Tapi ada juga masalahnya begini, ada anak yang berprestasi olahraganya bagus cuma di bidang akademiknya berkurang. Tapi kalau untuk Safa ini kayaknya dia all in ya. Dalam arti begini, prestasi akademiknya bagus, terus prestasi non akademiknya bagus, begitu. Kalau ambil contoh si Safa ya, nah dalam beberapa tahun akademik terakhir ini bagaimana prestasi akademik itu kan pertanyaannya ya. Prestasi akademiknya bagus, dalam arti nilai-nilainya di atas rata-rata, begitu ya. Dan dia meskipun dia tidak ada di peringkat 1, 2, atau 3, tapi dia ada di 10 besar gitu. Menurut Ibu bagaimana proses belajar siswa berprestasi dalam lomba dalam lomba ketika di kelas? Oke, untuk anak yang berprestasi di kelasnya alhamdulillah sih dia bisa mengimbangi ya. Jadi tetap bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Itu aja. Oke. Terus bagaimana perkembangan akademik siswa ini dalam beberapa semester terakhir? Untuk semester ini kalau untuk anak berprestasi Ibu itu karena dia sudah di kelas 12 jadi malah sekarang lebih meningkat dibanding waktu dulu di kelas 11 gitu. Karena mungkin dia sudah kelas 12 ya, jadi agak lebih fokus untuk kelulusan, jadi maka dia lebih meningkat untuk saat ini gitu. Oh, oke, baik. Bagaimana kalau bisakah Ibu memberikan saran untuk meningkatkan prestasi akademik atau non akademik siswa ini? Ya, saran Ibu biasanya ini kan Ibu sebagai wali kelasnya, jadi setiap pembelajaran itu Ibu selalu support dia dengan memberi motivasi. Kalau dia semakin berprestasi, nah hasil prestasinya itu bisa dia pakai buat nanti dia mau masuk ke perguruan tinggi itu yang dia mau kayak gitu. Jadi akhirnya anak ini lebih bersemangat lagi buat nambah-nambah prestasinya dia, karena ibaratnya buat tiket emasnya dia buat masuk ke perguruan tinggi tanpa ada seleksi apa-apa tapi dengan prestasi gitu. Oke, baik. Terus bagaimana kalau siswa mendapatkan nilai jelek? Apakah ada nilai tambahan dari lomba prestasi akademiknya? Kadang gini ya, kalau anak yang berprestasi itu kan pasti dia waktunya banyak tersita untuk misalkan ketika dia lomba atau dia persiapan gitu kan. Itu pasti naik turun itu pasti ada. Nah, biasanya kita dari sekolah pun juga pasti memberikan toleransi buat anak-anak yang memang berprestasi seperti itu. Nah, itu kita berikan dia spare waktu untuk misalkan kalau ada tugas-tugas yang belum, itu dia boleh ibaratnya mengumpulkan nanti di lain waktu. Yang penting semua tagihannya memang harus dilaksanakan gitu. Oke, baik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan, berdasarkan hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu antara menyiapkan lomba dan belajar pada siswa-siswi yang berprestasi dapat terlaksana dengan efektif, yaitu dari ketiga faktor.
faktor keluarga, faktor lingkungan pertemanan di sekolah, dan faktor ibu bapak guru. Dari support ketiga faktor ini membuat mereka menjadi lebih semangat lagi untuk meraih prestasi di SMA 93. Untuk menggapai sesuatu kita harus berusaha dan gigih dalam mengejar raih prestasi. Kalau dalam agama Islam itu manjat dawajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Tekun belajar, raih prestasi, dan belajar yang serius. Sekian kesimpulan dari kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. going